Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita ada sebuah VinFast E34. Ini bukan BMW, walaupun ini berwarna biru yang manis seperti BMW, dan ini namanya VinFast Blue ya, salah satu hero colornya dari VinFast. Dan langsung aja kita bahas di video kali ini. Pertama kalinya dipamerkan di Indonesia dan pertama bagi VinFast untuk memiliki konfigurasi setir di sebelah kanan. Dan mobil kedua setelah VF5 adalah VinFast VF E34, merupakan mobil listrik yang mengusung konfigurasi compact SUV crossover. Memiliki dimensi panjang 4.300 mm dengan lebar 1.768 mm dan tinggi di 1.613 mm. Serta untuk wheelbase 2.611 mm dan ground clearance di 180 mm dan memiliki bobot tubuh 1.490 kg. Dan untuk sektor kaki-kaki di depan menggunakan MacPherson strut dan di belakang masih menggunakan torsion bar. Oke, ini adalah VinFast yang mana brandnya kalau kalian belum tahu ya, ini merupakan pabrikan mobil asal Vietnam. Jadi kalau sekarang kita mesen kopi itu Vietnam drip gitu ya, ini sekarang kita bisa mesen mobil made in Vietnam. Dan di sini ada sebuah ciri khas dari bahasa desain VinFast yang mana di semua line up-nya ini hadir. Ya, ini ya, tarikan garis yang seperti burung ini ciri khasnya dari VinFast. Dan kalau di E34 ini berfungsi sebagai DRL di sebelah sini. Ya, betul. Kalau misalkan yang lain ada yang hanya logo chrome gitu aja gitu. Dan kemudian ke bagian perlampuan, ya untuk perlampuan modelnya split seperti ini ya, ngingetin kita era-era ya expander, kemudian juga juke di awal-awal gitu ya. Dan di sini sudah advance dengan lampu proyektor serta LED, walaupun untuk lampu sennya dan lampu senjanya masih bulb biasa aja. Ke bagian bawah ini nggak ada fog lamp, tapi di situ ada kelihatannya casing sensor parking. Apakah ini berfungsi? Iya, nggak begitu kelihatan jelas. Yang jelas di sini ada ya bagian kotak hitam itu yang menandakan nantinya akan ada radar di bagian sini. Dan juga di bagian atasnya kecil ada kamera, karena memang untuk VF E34 ini telah dilengkapi kamera 360 derajat. Dan kalau untuk bahasa desain ya, gimana nih kira-kira? Ini bahasa desainnya datangnya dari Pininfarina dan juga Torino loh. Jadi rasa-rasa Eropanya kelihatan banget. Sambil kita lihat nih untuk bagian dapur pacu. Kalau dapur pacu dia sudah di kanan atau di kiri. Dan ini sudah di bagian kanan. Wah, nggak seperti VF5 ya. Karena VF5 itu hadirnya masih dari sebelah kiri. Nah, bisa kelihatan jelas ya. Jadi ini cukup terekspos untuk bagian dapur pacunya atau motor listriknya. Tapi yang jelas ini harga dan range-nya nanti cukup menarik yang akan saya beritahukan. Dan di sini di bagian atas sudah ada finishing catnya walaupun belum ada peredamnya. Ini lagi menyala nih AC-nya ya. Kita tutup lagi dulu. Hap. Dan di sini ya, yang Mang Ican bilang nih, ada sedikit Livina katanya L11. Kemudian ke bagian samping. Ke bagian samping ini lingkar velgnya cukup besar loh. Dibalut ban Kumho yang mana sebentar, ukuran bannya 215 per 45 dan ringnya 18. Jadi cukup menarik ya. Dan ini modelnya sudah nggak kaleng seperti VF5 nya. Serta di bagian depan remnya cakram, dan juga di bagian belakang kita cek sedikit. Di bagian belakang juga sudah cakram, mantap sekali. Sini ada garis chrome yang melingkari jendelanya, serta ya ini nih. Ini ada ya roof rail yang bahannya masih plastik, jadi nggak bisa digunakan betul-betul ya. Dan ya kalau untuk secara spesifikasi ya, jadi memang VinFast ini dibilang akan menyewa baterai sistemnya dengan biaya kurang lebih di 3.000 km itu seharga 1 juta. Let's say kita pakai per hari itu 100 km, otomatis kita menyelesaikan 1 juta itu dalam 1 bulan gitu ya. Jadi rasa-rasanya skema ini cocok bagi yang betul-betul menggunakan mobil ini sebagai mobil daily, dituntaskan setiap harinya gitu. Dan untuk urusan motor listrik, ini tenaganya di 147 horsepower dan juga torsinya di 242 Nm serta kapasitasnya di 41,9 kWh dan klaim range-nya di 318 km. Dan karena memang ini mobil yang kelasnya crossover gitu ya, ground clearance-nya cukup tinggi bisa kelihatan dan juga dilengkapi dengan
over fender di sekujur badannya. Nah, sekarang kita coba masuk intip ke dalam. Handle-nya serupa semua ya kelihatannya ya. Dan kalau kita masuk ke bagian dalam, kita lihat dulu dari bagian door trimnya. Door trim di sini sedikit agak lebih lembut gitu ya. Tapi tetap sih hard plastik. Wah, tapi di sini ada soft touch yang cukup besar dan juga di bagian tangan kita. Jadi cukup enak. Kemudian untuk finishing juga masih bagus ya. Di sini ada list silvernya, di sini ada lock unlocknya. Posisi penempatannya nggak umum, serta ya masih power window yang serupa dengan brand tadi sebelah ya. Dan juga di sini ada finishing black piano. Di bawahnya ada tempat menyimpan botol kita, serta sedikit side pocket dan juga speaker di bagian sini. Nah, kalau kita akses masuk ke bagian dalam, ini kebetulan lagi nyala, adem banget, masya Allah. Ke bagian kanan dulu sedikit, di sini ada yang serupa untuk mengatur ya ketinggian dari lampu kita, tapi kok ini agak goyang-goyang sedikit ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan serta ya kisi AC yang modelnya cukup bagus gitu ya, artinya nggak umum lah gitu, nggak generik. Sisanya di bawahnya ini sepertinya ada apa ini ya? Ada yang nggak bisa, tapi nggak bisa kebuka sih yang jelas. Dan di sini sudah dipindahkan ke bagian kanan untuk bagian kap motornya. Kita zoom out dulu sedikit. Yes, inilah dia ya. Tetap sama konsepnya, flat bottom, cuman bedanya dengan yang tadi VF5 ini sudah dilapisi kukulitan dengan stitching warna putih di sini ya. Untuk perjarian tetap sama, di sini ada untuk audionya dan juga di sebelah kanan ada untuk cruise controlnya. Ini saya suka sini desain membulat di sini di tengah dan logo V-nya rasanya masuk banget dengan desainnya. Dan untuk bagian speedometer, yes, ini speedometernya ya. Dan kita lihat nih di sebelah kanan ada kapasitas baterainya atau sisa baterainya, sebelah kiri ada power dan regen. Ini mungkin untuk regenerative braking gitu ya. Mungkin akan ada indikatornya, tapi belum tahu juga, harus lihat pas lagi jalan. Dan kemudian sisanya udah ya, nggak ada yang bisa diakses dan bukan diakses dari sini sih. Yes, coba kita cek yang sebelah sini. Kalau kita set rest itu juga nggak akan muncul apa-apa. Yang jelas inilah dia tampilannya. Di situ bisa kelihatannya ada home, kemudian ada navigasi, ada audio. Jadi kemungkinan bisa menampilkan yang ada di head unit juga di sini sih. Ada info-info sedikit gitu. Kemudian inilah dia ya. Wah, memang layar entertainmentnya mengikuti tren kekinian yang portrait seperti ini. Dan sudah jelas penampakan yang pertama kali adalah 360 derajat dari kameranya. Ini memang fitur andalan ya, tuh kita bisa melihat ke sekeliling. Walaupun ini nggak sesuai ya, warna mobilnya tadi VinFast Blue, tapi ini yang dihadirkan warna putih, mungkin bisa diganti kali ya. Dan kalau kita melihat sisi sampingnya doang, nah ini baru nih, ini warna aslinya ya. Nah, itu bisa kita atur mau yang mana yang ditampilkan dari kameranya, gitu. Kemudian di sini juga ada AC-nya yang iya semuanya di tombol layar, nggak ada lagi tombol pencet-pencet. Ini kelihatannya futuristik tapi saya sih jujur nggak suka. Karena memang kalau seperti ini agak tricky ya untuk mengeceknya. Wah, di sini tampilannya seperti Android ya. Dan di sini ada device list untuk yang masuk, kemudian general setting. Ya, ini untuk pengaturannya ya, untuk brightness, time zone dan segala macam. Ini untuk suaranya. Ini untuk wallpapernya juga bisa dipilih. Ya, jadi ini ada car software update-nya juga. Jadi kelihatannya memang betul-betul seperti Android sih ya. Kalau saya lihat dari UI-nya gitu, tampilannya, interface-nya ya. Oke, dan kalau kita home, sudah Android Auto. Kemudian juga apakah ada Apple CarPlay? Nggak ada keterangannya sih kalau untuk Apple CarPlay. Tapi ya betul, sini tampilannya benar-benar Android gitu ya. Dan kalau car control, ada pengaturan untuk pintunya. Dan juga ada terang. Oh, bisa buka terang dari sini loh. Wah, langsung terbuka tuh di bagian belakang. Wih, yang memang di belakang ini sudah power tailgate gitu ya. Asik banget. Dan kita bisa tutup lagi. Voila. Wah, seru banget ini mobil nih. Asik ya, menarik ya. Dan kalau ini harusnya buka jendela. Tapi nggak respon nih sayangnya buka jendelanya. Oke. Tulisannya sudah open, apa kita harus tutup dulu pintunya? Sebentar, kita akan coba. Kalau kita tutup pintunya ya. Oke, tetap aja nggak kebuka. Ya nggak tahu, mungkin lagi error aja ya. Yang jelas ya, ini layar entertainmentnya cukup menarik ya. Dan memang di bagian bawah sisanya ada pertombolan, tapi ini hanya untuk hazard. Kemudian di sini ada untuk front defroster, kemudian ada traction control dan juga terangnya lagi, di bagian belakang lagi nih untuk power back door-nya. Coba kita akses lagi ya.
Tuh, langsung otomatis terbuka di bagian belakang. Jadi ada dua akses ya untuk power tailgate di bagian belakang yang bisa kita akses di bagian sini. Kita tutup dan ya bisa ya. Di bagian tengah ini ada tombol on off dari layar entertainmentnya, dan ini bisa kita putar untuk volumenya gitu. Wah, ini menarik. Di bagian bawah ini ada tombol powernya serta ada dua buah slot USB A. Di sini ada tempat penyimpanan yang mana dilapisi dengan sedikit bahan karet. Di belakangnya ya ini ada putar-putaran knob untuk transmisinya serta ada modenya. Kalau modenya kita cek di sini ada 3 indikator ya. Sebentar, ini eco mungkin ya. Kemudian ini normal bisa dibilang, dan ini wah racing gitu. Sport mungkin ya. Dan ya ini finishingnya black piano serta ada paduan silver ya. Di bawah sini ada 2 buah cup holder. Kemudian di sini udah nggak ada apa-apa lagi, tapi ya rem tangannya sudah mengadopsi yang laki alias belum elektronik. Kemudian di sini ada handrest yang bisa dimajukan seperti ini, dan kalau kita buka ini ada sedikit kompartemen untuk penyimpanan di dalam sini. Tapi di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi kecuali ada lapisan karet di bawahnya biar nggak berdecit gitu ya. Dan untuk E34 ini serius kemarin saya udah nyoba sih. Ini empuk gitu loh untuk joknya. Walaupun memang ya supportnya agak kurang tajam. Jadi ya rasa-rasa sofa di rumah aja lah gitu ya. Untuk bahan sendiri agak kasar, dan ini unik nih untuk stitchingnya di sini ya. Modelnya segitiga gini. Kemudian kalau kita buka di bagian sini, wait sebentar, ini kayaknya nggak berhasil. Kita buka, nah semi soft opening. Di sebelah kiri kisi AC-nya ada 3 ya, mengingatkan kita ya. Coba kita cek, oh semuanya keluar kalau ini. Jadi dipastikan di bagian depan mungkin akan kedinginan untuk penumpang depan. Di bagian atas di sini ada sun visor yang ada vanity mirror lengkap dengan lampu. Serta di bagian sini ya ini ada lampu kabinnya yang bisa kita akses, ternyata masih bohlam halogen biasa aja. Serta ya ini untuk spionnya, wah sudah auto dimming ya, keren juga nih. Dan ini yes tuh, tadi kan di depan ada radarnya ya, tapi di cruise controlnya nggak adaptif nih saya lihat ya. Mungkin itu radarnya untuk yang ini aja ya, untuk orang yang ada di depan tuh kalau kita berhenti mendadak. Dan ini ya masih sama, vanity mirror lengkap dengan ininya ya, lampunya. Dan di sini untuk model hand gripnya, model lipat, serta untuk airbag lihat tuh. Di pilar di pilar B ada, di pilar A ada, kemudian di bagian depan dashboard ada, dan di bagian sini juga ada. Jadi bisa dibilang total ada 6 buah airbag. Nanti di belakang coba kita lihat lagi. Kemudian ini ya seatbeltnya rapi, datangnya dari pilar, dan model joknya pocong seperti ini. Herannya pocong itu kan identik dengan varian yang bawah gitu ya. Apalagi ini bentuknya juga bukan yang menggugah banget, bukan yang sporty banget. Tapi ini dihadirkan di varian yang middle-nya gitu justru. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Wah, ini cukup jauh. Saya akan coba set dulu ya. Oh ya, tadi terakhir untuk bagian setir ya. Setir kalau yang ini, iya bisa teleskopik. Asik nggak? Jadi nggak cuma tilt. Dan tiltnya masih lebih jauh jarak mainnya dibandingkan dengan VF5. Dan kalau kita cek ke belakang, di sini juga masih sama desain dashboardnya, hard plastic. Kemudian di sini ada finishing silver, finishing black piano, serta soft touch di bagian tangan dan di sini ya. Di bagian bawah ada side pocket lengkap, masih ada cup holdernya serta 1 buah speaker. Nah, kita masuk ya, coba ke bagian dalam. Oke. Ya, ini lega banget sih. Saya buka pintu dulu ya untuk melihat cahaya yang dapat lebih terang mudah-mudahan. Yang jelas ini lega banget. Posisi depan adalah posisi yang nyaman untuk mengemudi saya di tinggi 180 cm. Kaki kita masih bisa masuk ke bagian dalam, serta ya lihat tuh, legroomnya masih ada 4 jari. Begitu juga untuk headroomnya, kita cek. Untuk headroom ada 4 jari. Ih, asik banget ya tuh. Dan di bagian belakang sini masih ada lampu kabin yang masih bohlam halogen juga. Kemudian ada hand grip model retract, dan ternyata ada airbag juga. Wah, jadi total ada 8 nih ya. Sayangnya di bagian tengah sama seperti VF5 ini juga nggak ada untuk bagian sandaran tangannya alias armrest. Serta di sini justru ketiga-tiganya model pocong. Ya balik lagi ya. Unik gitu, model middle malah agak sedikit ini ya, down rasanya kalau nggak bisa diatur bagian kepala kita. Kemudian untuk posisi bangku di sini jauh lebih nyaman, lebih rebah. Walaupun begitu memang tetap ya, ini nggak bisa diatur lagi, hanya ada 1 step saja. Dan di bagian bawah masih ada tunneling.
Kalau tadi VF5 itu penggerak roda depan, nah ini saya belum tahu deh nanti spesifikasinya apakah penggerak roda belakang atau depan. Kalau sudah ada update-nya saya akan tulis di bagian bawah. Di sini ada satu buah kisi AC ya. Dan ya, itu aja di bagian baris penumpang. Oh ya, satu lagi. Di sini sudah ada ISOFIX ya untuk car seat atau child seat dari anak kita. Jadi udah cukup proper menaruh anak di bagian belakang sini. Nah, itu ya ciri khasnya crossover ya. Ada PU plastik di sekitarannya dan di sini kita bertemu dengan port chargingnya. Port chargingnya bukannya dari dalam kalau yang ini nih, nggak kayak VinFast 5 tadi ya. Coba kita cari. Nah, posisinya di bawah ya. Jadi kayak mobil pada umumnya nih. Dan kalau kita lihat soketnya sama, masih yang wah ketutup lagi. Nah, untuk port chargingnya ya, port yang sudah banyak di Indonesia, jadi ini fast charging dan masih sama klaimnya dari VinFast ini dari 0 atau dari 10% ke 70 itu bisa tuntas dalam setengah jam. Itu lumayan banget sih kalau memang benar ya. Dan ke bagian sini, yes, bisa dilihat desain di sini ya. Nah, ini seperti apa? X-Trail. X-Trail, kemudian di sini ya ada aroma juk dan lain sebagainya yang mungkin kemarin kita sudah diskusi dengan Mang Ican yang bisa ditonton di link di atas ini. Dan berlanjut ke bagian atas, di sini ada antena yang modelnya shark fin, kemudian ada third brake stop lampnya, serta di bagian kaca saya tidak menemukan garis-garis defogger, walaupun di sini masih ada satu buah wipernya ya. Di bagian bawah logo VinFast lagi dan ini ada garnish yang nyambung dengan lampu utama yang cukup besar. Sayangnya kalau di beberapa warna seperti warna hero color lainnya, Deep Ocean itu ya yang warna hijau, ininya terlihat cukup gelap alias menyatu banget dengan bodi ya. Jadi kurang kelihatan. Bagusnya warna yang terang kayak gini sih. Jadi jelas kelihatan ini desain dari lampu belakangnya. Di bawah ada logo VF E34-nya. Dan di bagian bawahnya lagi ini ada mata kucing serta sensor parking yang totalnya sampai dengan 4 buah di bagian belakang. Ya, ini yang menarik memang harganya ya. Kalau memang harganya betul, rilisnya itu di kisaran 330, ya itu cukup asik lah untuk EV yang ukurannya besar. Ini 4,3 meter kurang lebih untuk panjangnya. Jadi bersaingnya mungkin dengan Binguo dan yang lainnya gitu ya. MGZ EV juga itu masuk sih ke sini gitu. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton dan jangan lupa diklik like, di komen, serta di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.